warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Arifiano Nugroho. Saya dari kelas manajemen pagi F. Saya akan menjelaskan tentang financial leverage. Di dalam financial leverage terdapat BEP, DOL, Degree Operating Leverage, DFL, Degree Financial Leverage, dan DCL, Degree Combined Leverage. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki beban tetap dengan harapan bahwa akan memberikan tambahan keuntungan yang lebih besar daripada beban tetapnya, sehingga akan meningkatkan keuntungan yang tersedia bagi pemegang saham. Pengertian leverage ada dua, yaitu leverage operasi dan leverage keuangan. Leverage operasi adalah tingkat kepekaan perubahan EBIT terhadap perubahan penjualan. Leverage keuangan yaitu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang ada biaya modal tetap atau bunga. Analisis titik impas break even point (BEP) adalah suatu kondisi di mana suatu perusahaan berada di titik imbang dengan tidak mengalami kerugian maupun mendapat keuntungan. Maka dari itu, BEP sering juga disebut dengan analisis titik impas. Besar jumlah keuntungan dan biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan ada dalam jumlah yang sama. Degree Operating Leverage atau DOL adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan EBIT terhadap perubahan penjualan. DOL yaitu persen perubahan EBIT dibagi persen perubahan penjualan. DFL, Degree Financial Leverage. Financial leverage adalah penggunaan sumber dana yang memiliki bahan tetap dengan beban tetap bunga. Ini pada kenyataannya dapat berupa beban seluruh hutang atau obligasi yang ada dan biaya dividen untuk saham preferen yang mempunyai beban pembayaran tetap setelah perhitungan sebelum pajak. DCL atau Degree Combined Leverage. Combined leverage terjadi apabila perusahaan memiliki baik operating leverage maupun financial leverage dalam usahanya untuk meningkatkan keuntungan bagi pemegang sahamnya. Biasa leverage gabungan adalah pengaruh perusahaan penjualan terhadap perubahan laba setelah pajak untuk mengukur secara langsung efek perubahan penjualan terhadap perubahan laba rugi pemegang saham dengan degree of combined leverage atau yang biasa disebut dengan DCL, yang didefinisikan sebagai persentase perubahan pendapatan per lembar saham sebagai akibat persentase perubahan dalam unit yang terjadi. Hubungan EBIT dan EPS. Hubungan EBIT dan EPS adalah dengan pembelian hutang dan saham biasa. Dalam memenuhi sumber dananya, manajemen
dihadapkan pada beberapa alternatif sumber pendanaan. Apakah dengan modal sendiri atau dengan pinjaman modal asing? Mana yang dipilih dari alternatif yang ada jika menjadi masalah di sini bisa meningkatkan keuntungan bagi pemegang saham yang diukur dengan earning per share atau EPS atau return on equity. Dalam memilih alternatif sumber dana perlu diketahui pada tingkat EBIT beberapa apabila dipelajari dengan modal sendiri atau hutang yang menghasilkan EPS atau ROI atau ROE yang sama. EBIT pada kondisi di atas disebut indifferent point. Saham biasa adalah saham yang pembayarannya tidak pasti, di mana jumlah dan dividennya tidak tetap, dan pemilik saham bisa memiliki hak suara dalam RUPS. Ya, itu penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.